Senyores, Johnny, my friend. Welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan nge-review Motuba gua yang sangat gue sayang sebenarnya, John. Cuman dikarenakan satu dan dua hal, mobil ini harus dilepas. Nggak dilepas pun sebenarnya mobil ini akan gue simpen juga. Jadi ini adalah Honda Accord Maestro SM491. Sejujurnya lebih banyak sekali orang nyarinya tuh yang injection yang tahun 93 karena dia versi varian facelift dan juga tenaganya lebih besar. Tapi kalau menurut gua, lu mencari sebuah mobil Honda Accord Maestro apalagi untuk sebuah koleksi atau gak mungkin menjadi nostalgia, rasanya kita nyari yang utuh tuh susah sekali, Om. Karena ini adalah salah satu mobil-mobil yang banyak dicari orang. Dengan duit 30 juta aja orang bisa naik sebuah Honda Maestro kan, Om? Iya. Jadi kalau kita cari yang utuh kondisinya, enggak deh, makasih, gue suruh hunting lagi ya, nyari lagi nggak mau, Om. Capek ya kan, gue udah nyampe ke Semarang aja nyari mobil tetep aja jelek. Kemarin waktu gue ngambil mobil ini, itu banyak sekali peremajaan yang sudah gue lakukan. Karena kita beli mobil yang antik, tapi kan kita tetap harus ingat usianya juga sudah 30 tahun lebih. Cuman ada beberapa faktor yang memang kriteria gue itu adalah mobilnya nggak boleh ada karat, yang kedua adalah bodinya mulus, dan yang ketiga adalah interiornya harus perfecto. Jadi kalau kita lihat interior mobil ini, lu boleh adu deh sama Maestro lain, John. Pertama, setirnya tuh masih kulit jeruk. Yang kedua, ini masih bagus banget, ya kan? Yang ketiga, mesinnya tuh masih sehat dan baut-bautnya tuh belum pernah dibuka ataupun dibongkar sama sekali. Yang keempat, buku BPKB-nya masih berwarna biru. Jadi BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor itu sebelum tahun 90-an warnanya merah. Setelah tahun 90-an warnanya biru. Setelah tahun 2000-an warnanya menjadi biru tua. Setelah tahun 2010 warnanya menjadi coklat, dan BPKB ini masih berwarna biru seperti warna interior yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat, Maestro itu memiliki dashboard yang cukup luas, tapi ini paling sering yang namanya pada melendung-melendung, Om, karena biasanya kebanyakan panas. Iya, kejemur. Kaca film udah gue ganti menggunakan Lumar Sky 70. Jadi kalau Lumar Sky 70 itu adalah flagshipnya Lumar yang mempunyai warna cukup menarik ketika kaca film ini dipasang di sebuah Motuba. Mobil tua bangka, mobil tua banget, mobil tua bagus, mobil tua baik, ya kan? Nah, banyak. Terus di bagian mesin juga sudah banyak sekali peremajaan yang sudah gue lakukan, mulai dari kalibrasi karburator, semua oli gue ganti, wiper gue ganti baru. Tapi secara keseluruhan mobil ini tuh bukan dalam keadaan hancur, tapi peremajaan parts-parts yang memang harus gue remajakan. Kayak knalpot full system semua udah gue balikin, gue ganti di bodi knalpot kemarin karena knalpotnya udah pada keropos. Walaupun mobilnya belum VTEC, Om, dan injection, RPM-nya masih nendang banget, Johnny. Ya, gigi 2 RPM 3000, 5000, masih asik banget. Ya, dari lari 100 pun di rem mobil ini nggak ada getar sama sekali. Ya, jadi kalau lu tanya gue mesinnya, lu mau bawa sampai Aceh, sampai ke Lombok, sampai ke Bali, siap jalan, John, ya kan? Jok-joknya, ini one of a kind Maestro yang lu bisa temuin di tahun 2025. Kalau secara umur, mobil ini seumuran sama gue, John, 34 tahun, John. Ini tuh masih pada bagus, Om. Sama Greco lu kondisinya beda nggak, Om? Kesannya lah. Hah? Tapi Greco lu juga bagus, Om. Cuman kalanya satu, nggak dirawat. Apa lu rawat, Om? Rawat ya, sebisa-bisanya aja. Iya benar sih, cuman memang waktu itu kita dapetnya juga nggak terlalu mahal, Om, ya. Kalau ini untuk koleksi, sebenarnya mobil ini sayang nggak sih, Om, kalau buat dipakai hari-hari, Om? Sayang ya. Iya, ini kalau bisa buat koleksi-koleksi aja gitu ya kan. Dan kalau kita ngelihat speedometernya Honda Accord Maestro itu adalah speedometer yang cukup gemes ya kalau dilihat ya. Jadi dia punya angka tuh gepeng, panjang, ditambah dengan lampunya yang warna biru muda, membuat tampilannya tuh benar-benar mewah pada masanya. Even sampai sekarang pun untuk bawa mobil ini masih dapat rasa fun-nya. Cuman memang nggak dapat fun-nya ketika mobil ini ketemu macet karena transmisinya manual. Oke. Nah, ini kita berhenti dulu di sini.
kita lihat tombol-tombol AC-nya nih Om, tuh lu lihat. Ada nggak luka Om? Ini aslinya ya. Ini ya, ada nggak yang retak? Ya. Wanginya masih wangi bawaan pabrik. Kemarin AC-nya itu sempat gak dingin dikarenakan oli kompresornya tuh udah habis. Jadi kemarin kompresor bawaannya yang bongkar itu sampai kaget. Gila nih, kompresornya masih asli, mobil 35 tahun ya kan? Belum pernah bongkar di Subur. Akhirnya gue benerin, gue ganti oli, gue isi freon kembali, dan ini AC-nya kita pakai level 1 aja, itu AC-nya tuh sudah dingin banget. Nih, seatbelt tuh. Bersih banget ya. Mobilnya juga sudah gue full detailing di cabin mount, di fine gloss. Jadi kalau kita lihat dari video Om Dimas, apa yang kalian lihat ini adalah sesuai dengan kenyataan yang ada di mobil, bukan istilahnya manis jambu. Kalau kita lihat begitu ketemu mobilnya udah bluak ya kan. Nah ini list chrome di bagian door trimnya juga semuanya masih lengkap, power window juga semua, autonya masih jalan, electric mirror juga masih jalan, spionnya juga masih bawaan dari pabrik, warnanya hitam doff, dan juga dia ada alarm Clifford. Ini alarmnya baru, gue beli baru 3 juta lebih Om. Nah ini kalau kita lihat Clifford G5 nya masih tuh, stikernya masih ada satu gue tempel di depan. Ini ibarat lo beli handphone Nokia 3310, tapi ini brandnya Om. Iya. Masih ada toko yang nyimpen, kemarin gue buru-buru gue beli ya kan. Dan remote-nya masih ada 2. Jadi ciri khas suaranya tuh nih. Nah, ya kan. Udah gitu dia punya antena belakang juga masih jalan. Masih normal, pajaknya 900.000. Oke lah ya Om ya, pajaknya segitu ya. Masih ini. Nah ini kalau Maestro di luar negeri mungkin ini ada beberapa tombol fitur tambahan nih Om. Di sini nggak ada. Kalau di luar negeri itu Maestronya ada armrestnya, cup holdernya di sebelah sini. Cuma ini nggak ada. Ini lihat ini masih bagus banget. Terus kalau mau lihat dia punya interior. Oke. Ininya copot Om. Ini bulunya sama nih Om, kayak sini nih. Dia punya apa namanya, cover speaker, door trimnya, ininya, semuanya masih mulus banget tuh. Footstepnya, even ininya masih ada plastiknya tuh buat angkat bangku. Ini juga masih banyak plastiknya, dan di sini ada buat kunci bagasi juga masih bisa berfungsi dengan normal. Jadi kalau bagasinya lu nggak mau buka dari sini, lu bisa kunci nih Om. Tuh. Nah ini lu bisa kunci, jadi nggak bisa dibuka nih. Tuh. Nah ada di sini nih Om. Terus bagian jok sininya, ini joknya warnanya itu masih bener-bener mengkel birunya. Biasanya birunya udah pada hancur karena gua ngelihat hampir 20 Honda Accord Maestro SM4 yang ada di market, dan kebetulan gua lebih cocok sama kondisi yang ini. Oke, yuk kita lihat bagian kap mesin. Honda Accord Maestro sendiri ini salah satu mobil di tahun 91 yang sudah menggunakan lampu model kristal. Jadi kalau kita lihat lampunya itu udah bukan model ada garis-garisnya lagi. Jadi sudah cukup modern lampunya. Dan kalau kita lihat mesinnya, nah, lihat ruang mesinnya bersih banget John. Stiker-stikernya juga masih ada, dan ini bukan stiker beli di Tokopedia ya. Ini stiker bawaan dari mobil. SM4 Honda Prospect Motor, penang-penangnya juga masih lengkap. Tuh baut-baut dari mesinnya juga masih ada, semua lengkap, bagus. Kemarin udah gua kalibrasi juga. Stiker-stikernya masih ada. Sayang sih sebenarnya, kalau nggak laku juga ya udahlah, simpen aja. Karena apa? Nyimpen mobil Jepang itu paling gampang. Lu cabut aki, diemin aja udah aman. Remote. Om Dimas kayaknya agak bete, Greco-nya gue ledekin. Enggak, mana ada. Oke, lanjut.
Kalau Anda dulu adalah sebuah bos pabrik atau apa, pasti akan teringat yang namanya memori ketika naik sebuah Honda Maestro pada masanya. Ini dia, silakan Pak Bos. Ya kan, dulu anak-anak borju pasti bapaknya naik ginian kan Om? Nah, papi Ai naik ini, Ai dulu naik Cibo ya kan, atau enggak dulu Ai naik 300E, mami Ai 300E, papi Ai naik Accord Maestro. Nah, banyak kan biasanya mobil ini udah pada hancur, ya itu yang gue bilang. Lo punya bekas duit 25-30 juta, orang pada beli ini ya udah asal pakai aja. Jadi yang kayak begini-begini kondisinya banyak kan udah pada disimpen-simpenin sama kolektor-kolektor. List-list chrome-nya di bagian sini-sininya, nanti tolong ambil detail ini Om. Bagus nih, ini biasanya udah pada bangun. Oke, antenanya juga masih berjalan dengan normal. Lampu-lampunya juga masih pada bening, nggak ada yang namanya retak rambut maupun pecah. Jadi kenapa gue memutuskan untuk menjual ini? Dikarenakan gue lagi bangun Honda Prelude BB8. Honda Prelude sendiri itu adalah mobil gue 7 tahun yang lalu dan gue buyback, cuman dalam keadaan cat yang kurang bagus. Jadi lagi gue lakuin cat satu body di Euros Custom. Jadi pada masanya dulu rival paling sering orang banding-bandingin itu dulu Honda Accord Maestro itu yaitu Toyota Corona. Toyota Corona sendiri memiliki speedometer yang lebih unik lagi, dia modelnya digital speedometer. Aduh, kok lucu ya anaknya. Tapi kalau menurut gua Honda Accord Maestro lebih juara lah ya dibanding Toyota Corona karena populasinya lebih banyak. Deruan mesinnya, operan giginya juga masih halus. Aduh, mobilnya masih enak banget, John. Corona rewel katanya. Corona iya, kalau menurut beberapa teman-teman gue juga rewel. Jadi lebih baik kalau kalian pengen Moto2 yang tahun yang sama, ada baiknya kalian ngambilnya Corolla Twin Cam. Dan kalau bisa dapat Twin Cam GTI, lebih top. Karpet bawaan juga masih ada nih Gatsby. Gatsby-nya masih made in Jepang. Dan Gatsby yang ini tuh Gatsby Ori. Gatsby-nya lebih tebal dibandingkan dengan Gatsby yang ada di pasaran. Itu hal simpel tapi menurut gue sih cukup Menggugah selera. Asik John. Lighternya juga masih bagus, udah pernah dipakai. Asbaknya, nah penyakitnya dia itu ada di bagian head unit. Head unit itu suka pada patah, ini masih bagus semua. Head unit itu juga sudah gue upgrade menggunakan Pioneer yang seri terbaru DEH 5250BT. Jadi ini bisa buat Spotify dan lain-lain dan juga sudah bisa Bluetooth. Tapi speaker-speakernya masih bawaan pabrik karena gue nggak mau bongkar door trimnya. Ini kalau kita ketemu jalan rusak pun mobil ini nggak ada suara sama sekali, masih dalam keadaan top notch. Ada dong. Masa nggak ada Om? Ada John. Ini biasanya juga udah pada hancur nih, masih pada bagus. Cuman dia nggak ada kaca maupun ini ada kaca nggak? Oh ada Om. Ada kaca tapi nggak ada lampunya. Iya. Kalau 300E ada. Bantingannya juga enak Om. Tahu nggak kenapa? Shock breaker sudah gue ganti baru 4-4 John. Iya, jadi barang-barang yang memang harus diganti kayak mulai dari ban, shock breaker yang udah habis masa pakainya, walaupun nggak dipakai, itu udah gue gantiin semua. Jadi lu udah istilahnya lu beli dari gue ini udah tinggal pakai, walaupun memang harganya cukup mahal. Klaksonnya masih standar bawaan pabrik. Itu alarm 3 juta tuh alarm Sebenarnya gue nggak kepingin pasang Clifford. Clifford. Iya, gue pinginnya pasangnya Viper. Kalau Viper itu zaman pada masanya itu alarm yang cukup unik karena dia alarmnya bukan suara not tapi suara manusia, suara orang bule. Doors open, doors close gitu. Keren Om. Cuman Viper udah nggak ada. Gue nyari di yang bekas-bekasnya pun juga sudah nggak ada. Akhirnya ya udahlah. Kemarin dapat Clifford G5, udah sikat aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk teman-teman yang berminat sama Honda Accord Maestro ini, kalian bisa langsung hubungin aja Joni langsung ke handphone gua, jangan ke yang lain ya, karena ini mobil gua pribadi. Terima kasih semua teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Bye bye.